Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan rangkuman pelajaran materi untuk pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi saya telah membuat slide untuk mempresentasikan rangkuman yang telah saya buat. Jadi untuk pertama terdapat menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Nah, terdapat 2 video, dan untuk video pertama dijelaskan tentang cara mengidentifikasikan struktur dan isi teks observasi. Namun sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu tentang teks hasil observasi. Ada beberapa ciri-ciri dari teks tersebut yang bersifat objektif dan universal. Objeknya tunggal, lengkap, dan sempurna, dan juga berisi fakta bukan opini. Dengan ciri-ciri ini dapat mudah untuk mengidentifikasikan teks hasil observasi. Dapat juga kita lihat fungsinya, yaitu untuk menjelaskan sebuah pengamatan, memberitahukan tentang sebuah informasi, dan juga sebagai alat pendokumentasian. Selanjutnya terdapat sifat-sifat teks hasil observasi, yaitu informatif, komunikatif, dan objektif. Selanjutnya cara mengidentifikasi struktur dan isinya adalah pertama, dengan pernyataan umum, yaitu pembuka. Pokok informasinya adalah pengertian dan klasifikasi dari informasi yang akan dilaporkan. Kedua adalah deskripsi bagian yang menjelaskan garis besar teks tersebut. Ketiga adalah deskripsi manfaat yang menjelaskan manfaat dari objek yang telah diobservasi. Selanjutnya terdapat video yang kedua, yaitu langkah-langkah untuk menyusun ringkasan teks laporan hasil observasi. Yang satu terdapat membaca pemahaman isi teks. Ini merupakan kemampuan untuk mengolah teks, memahami arti teks, dan menggabungkan dengan informasi yang diketahui oleh pembaca. Yang kedua adalah menemukan pokok-pokok isi informasi. Menemukan pokok isi teks dengan menemukan kalimat utama yang memiliki inti atau gagasan utama dari sebuah paragraf. Yang ketiga adalah menggabungkan kalimat dalam pokok informasi dengan konjungsi. Selanjutnya terdapat kaidah kebahasaan teks hasil observasi. Untuk video pertama terdapat penjelasan tentang kalimat definisi dan juga kalimat deskripsi yang merupakan kaidah kebahasaan teks hasil observasi. Kalimat definisi merupakan sesuatu kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang sebuah benda, aktivitas, atau sebagainya. Kalimat definisi ditandai dengan verba penghubung seperti adalah, ialah, yaitu, merupakan, dan lain-lain. Kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri suatu benda. Sifat yang dimaksud tertuju pada hal khusus yang dapat ditangkap oleh panca indera seperti ukuran, warna, rasa, dan sebagainya. Dalam video kedua, pada video ini dijelaskan tentang kaidah kebahasaan teks yang kedua, yaitu kata dan frasa. Kata merupakan unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan dan merupakan perwujudan suatu kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam rangka berbahasa. Beberapa ciri-ciri kata adalah dapat berdiri sendiri, berupa morfem tunggal, dapat diubah melalui gramatikalisasi, yaitu pengulangan, penyembuhan, dan permajemukan kata, dan bermakna denotatif serta konotatif. Selanjutnya, frasa merupakan gabungan dari beberapa unsur yang memiliki makna. Menurut KBBI, frasa merupakan bentuk baku dari frase. Namun, walaupun frasa terdiri dari lebih dari satu kata, kata kedua tidak merupakan predikat. Frasa hanya menduduki satu fungsi dalam kalimat, subjek, objek, predikatat, pelengkap, atau keterangan. Dalam video kedua, dijelaskan tentang kaidah kebahasaan ketiga, yaitu afiksasi. Afiks atau imbuhan merupakan semacam morfem non-dasar yang secara struktural diletakkan pada kata dasar atau bentuk dasar untuk membentuk kata-kata baru. Proses afiksasi merupakan hasil penambahan afiks, yaitu prefiks, infiks, sufiks, ataupun konfiks pada kata dasar. Prefiks merupakan imbuhan yang diletakkan pada awal sebuah kata dasar secara struktural. Infiks merupakan imbuhan yang diletakkan di tengah sebuah kata dasar antara konsonan yang mengawali sebuah kata.
Sufiks merupakan imbuhan yang diletakkan pada akhir sebuah kata dasar, sedangkan konfiks merupakan penambahan prefiks dan sufiks secara bersamaan. Jadi ini adalah contoh-contohnya dan cara penggunaannya. Prefiks terdapat ber, men, di, per, pe, ke, ter, dan se. Ada juga prefiks serapan atau baru, yaitu a, tak, ante, purba, prae, pra, anti, anu, serba, maha, dan tuna. Untuk yang kedua adalah infiks, terdapat er, dan en. Yang ketiga terdapat sufiks adalah kan, i, an, nyaman, wan, wati, nda, dan anda. Untuk serapan pada bahasa Arab terdapat i dan ah. Kepada bahasa Barat terdapat isma, is, if, dan al. Untuk konfiks terdapat peran, kean, ataupun beran. Selanjutnya video keempat. Pada video ini dijelaskan tentang kalimat simpleks dan juga kalimat kompleks. Kalimat simpleks atau tunggal dan inti merupakan kalimat yang hanya terdiri dari inti subjek dan inti predikat. Kalimat kompleks merupakan kalimat yang strukturnya menjadi dasar struktur kalimat suatu bahasa. Kalimat simpleks ditandai oleh faktor kesesuaian bentuk, makna, fungsi, kesederhanaan, unsur, dan juga posisi atau urutan unsur. Untuk kalimat majemuk terdapat banyak jenis seperti kalimat majemuk setara, bertingkat, dan campuran. Untuk majemuk setara terbagi menjadi 3, yaitu menggabungkan alias dan lagi karena itu, lalu memilih contohnya atau, dan mempertentangkan contohnya adalah tetapi, melainkan, dan hanya. Untuk majemuk bertingkat ada 2 bagian, yaitu bagian yang tinggi dan disebut induk kalimat, dan ada bagian yang rendah dan disebut anak kalimat. Anak kalimat pun terbagi menjadi 3 berdasarkan fungsinya, yaitu fungsi inti atau subjek atau predikasi, lalu ada fungsi tambahan, dan fungsi sebagai keterangan. Materi selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun teks hasil observasi. Untuk video pertama dan satu-satunya video yang ditunjukkan, diberikan dan dijelaskan tentang langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Untuk langkah yang pertama terdapat menentukan objek observasi. Di sini kita harus menentukan objek yang ingin kita observasikan, contohnya seperti hewan ataupun tempat wisata. Dan kedua terdapat membuat jadwal. Agar kita memiliki waktu yang cukup dan maksimal untuk mengobservasi dan mengamati objek, maka kita harus memiliki waktu kosong dan juga memilih waktu di mana dapat menyesuaikan dengan objek yang ingin diobservasi. Yang ketiga adalah melakukan observasi. Disinilah bagian penting di mana kita harus mengobservasi dan mengamati setiap hal penting dari objek yang kita observasikan. Untuk yang keempat, terdapat mencatat data observasi. Di sini tentunya kita mengamati dan mengobservasi objek. Kita harus mencatat atau mendokumentasikan data tersebut untuk teks laporan hasil observasi yang akan dibuat. Selanjutnya adalah menyusun teks laporan hasil observasi. Setelah semua data yang telah didapatkan, tentunya kita akan membuat teks laporan hasil observasi yang merupakan tujuan utama, dan dengan bagian-bagiannya yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Dan itulah akhir dari presentasi saya. Terima kasih.